Bentar ya. Oke. Terus, udah kelihatan belum guys? Udah ya. Aku open dulu sih. Nah, mungkin langsung aja ya mulai. Taruh dulu share. Bisa buka slide nya guys di ininya di scan atau bentar aku kirim aja ya linknya di study group yang web development, oke? Coba buka dulu. Ada yang ini nggak bermasalah nggak? Chat aja kalau ada yang bermasalah. Aman kan ya? Coba reaksi dong. Kalau ada yang nggak aman bilang. Kalau aman react jempol guys. Yang ini ya. Aman nggak? Oke ya lama aman. Iya Pak. Beli. Aman. Oke, aman semua ya. Ya mungkin kita mulai aja ya dari aku. Oke guys, mungkin kita mulai aja ya. Aku pertama-tama ngucapin selamat lo ya. Selamat datang di website development part 1 gitu. Yang mana ini adalah bagian dari 6 part terkait ntar website development ya. Jadi ntar kita kayak belajar React sih di akhirnya. Belajar React.js gitu. Oh, di sini ada yang ini nggak udah pernah ngoding web nggak? Misal nyoba-nyoba library atau mungkin udah ada yang pakai React-nya. Mungkin bisa chat, aku udah bang gitu. Di chat, udah. Oh, dari Regina nanti ada nih. Udah, wah, udah nih. Mungkin ada yang belum pernah belajar web development sebelumnya, chat aja di ini, di chat. Biar aku bisa nyesuaiin. Ntar bahasnya apakah harus cepet-cepet atau belum. Oke, masih belum ya? Banyak. Sip. Oke, yang udah belajar nggak apa-apa. Ntar mungkin ada ini ya, ilmu baru yang bisa kita pelajari gitu. Tapi kalau misalnya belum juga nggak apa-apa sih. Kita belajar sama-sama gitu. Soalnya banyak juga kan yang belum. Jadi yang nggak usah inilah, nggak usah insecure atau apa gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, mungkin ini dulu ya, perkenalan dulu. Oke. Nah, mungkin perkenalan dulu. Nama aku Abu ya, salam kenal. Mungkin kalau misalnya fitnya ya, kayak latest experience ya, aku senior front-end engineer ya, di deals.com. Sih ada yang kenal di deals.com nggak, guys? Ya, kalau misalnya kenal itu kayak tempat untuk nyari locker sih, nyari locker. Kalau kalian butuh locker, ngecek deals.com aja gitu. Terus aku juga undergraduate student di Informat. Cuman yang PJJ ya guys. Jadi kalau kalian reguler ya nggak akan ketemu aku gitu. Terus aku semester 6 juga. Kenapa semester 6? Karena PJJ itu memungkinkan untuk masuk di semester genap gitu. Jadi orang lain semester genap, aku semester ganjil. Jadi ini bukan IPO sih sebenarnya. Nah ini linkin aku. Kalau kalian mau kepoin ya silahkan gitu ke linkin aku. Mungkin kalau mau connect juga nggak apa-apa. Feel free. Atau mungkin ntar kalau kita meet di sini ada mau nanya-nanya satu ya silahkan ke linkin ya. Boleh. Oke, next. Nah, kita langsung aja ya ke materinya. Karena materinya lumayan panjang sebenarnya. Walaupun bahas HTML, CSS, JavaScript aja gitu. Oke, mungkin ada yang tahu nggak di sini HTML itu singkatan dari apa, guys? Coba chat di kolom komentar. Text markup language. Ya. Chat ini. Oke.
Ya, aku cek dulu hypertext markup language. Nah, baik, benar nih. Ya, sebenarnya HTML itu singkatan dari hypertext markup language ya. Di mana markup yang dimaksud di sini itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memberikan informasi tentang struktur dokumen dan bagaimana ia ditampilkan di layar gitu. Nah, jadi istilahnya pada HTML itu ntar kita kayak mendefinisikan ya kerangka dari website kita gitu. Nah, ini fun fact ya, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena pada dasarnya HTML itu nggak memiliki fitur untuk mengolah data. Ntar cara mengolah datanya gimana, Bang? Ntar kita belajar yang namanya di JavaScript ya. Kan basically ya, kalau misalnya kalian ngandelin HTML doang, ya kalian nggak bisa ngolah data gitu. Makanya kalau misalnya ada orang ditanya bahasa pemrogramannya favoritnya apa, ada yang jawab HTML itu salah guys. Jadi karena HTML itu bukan bahasa pemrograman gitu. Itu bahasa markup. Gitu, next. Nah, dia kan tadi udah ada ya, kayak kita harus membuat format khusus. Nah, format khususnya apa, Bang? Nah, di HTML itu ada yang namanya tag, guys. Jadi, kalau misalnya kalian lihat ya, tag itu diawali dengan ini guys, kayak panah itu keluar, terus kurung tutup ya, kurung buka, kurung tutup. Jadi sebenarnya logo dari GDSC sendiri itu adalah tag HTML. Gitu. Nah, ntar kalian harus bikin kayak gini nih. H1 misalnya, kurung buka, kurung tutup, heading, H1, kurung tutup, slash, kurung buka, slash, H1, kurung tutup. Yang mana ini akan membuat heading seperti ini. Gitu. Oke, next. Nah, oh ya, aku lupa ngasih tahu ya. Jadi, ntar itu tag-tag itu ada maknanya sendiri, guys. Jadi nggak asal-asal ya. Contoh, mungkin kalau heading seperti ini, ntar maknanya itu kita membuat header ya. Header atau title. Kalau kalian pernah belajar, mungkin Microsoft Word, itu kan ada header, terus subheader ya. Terus subheader 2 dan yang lain-lain. Nah, di HTML juga ada yang seperti itu, guys. Oke, mungkin kita langsung demo dulu ya, biar nggak ngantuk gitu. Kalau aku pribadi dengerin materi ngantuk, guys. Oke, mungkin bisa siapin VS Code kalian. Nah, mungkin aku bikin ini ya, folder baru, guys. Judulnya mungkin web 1 ya. Terus aku open VS Code-nya ke web 1 ini. Aku cara ngopen itu kayak gini sih, guys. Aku komen CMD sini, terus code. Dan kalau nggak bisa di kalian ya, kalian manual aja dari VS Code. Di open ini ya, open folder. Gitu. Ada yang belum ini nggak? Belum misal VS Code. Udah kan ya semuanya? Coba chat. Udah, Bang, gitu. Oh, udah, misal. Yes. Oke, mantap, mantap. Pada baca premateri ya? Keren, keren, keren. Sip. Nah, mungkin kalau kalian udah nginstal extensionnya juga, ntar kayak ini ya, mempermudah kalian development gitu. Itu extensionnya sebenarnya kayak standar industri sih. Udah aku pilihin juga ya. Jadi aman gitu. Oke, nah mungkin kita mulai aja. Mungkin kalau pertama bikin web, ya kita bikin index.html ya soalnya. Index.html gitu. Yang mana ntar ini tuh kayak yes, kita nulis markupnya di sini. Oke, nah sebenarnya kalau kalian udah install extension ya, IntelliSense, kalian bisa lakuin ini, guys. Terus HTML, terus di sini ada bacaan nih HTML5 gitu. Cuman kalau belum ya, atau nggak ada gitu, atau aku salah ngasih ekstensi, kalian bisa tulis aja sih. Yang pertama, kalian harus nulis doc type-nya ya, spesifyin.
kalian nulis HTML gitu. Terus kalian nulis link HTML-nya. Terus di HTML itu ada ini guys, 2 bagian ya. Ada head, ada body gitu. Nah, head itu apa? Head itu untuk kita nulis si metadata dari HTML kita. Di sini ada title ya. Jadi misal kita running nih, runningnya pakai live server ya, yang aku kasih kemarin. Nah, ini kan bacanya dokumen nih, dokumen. Nah, ketika aku ubah si title ini, misal di web development 1, dia itu bakal ngubah ini nih, gitu. Oh ya, mungkin ya ada yang extensionnya ini ya, extensionnya kayak nggak jalan gitu. Kalian buka aja di sini, di double click. Nah, ntar dia udah ini, dia udah pokoknya kalau kita nulis sesuatu dia udah muncul sih. Cuman kalau misalnya kalian nggak pakai live server ya, itu dia nggak otomatis ke reply change-nya gitu. Kalian harus refresh otomatis. Jadi ya aku mendingan pakai ini sih, extension yang live server tadi. Kak, maaf Kak, mau nanya Kak. Iya, boleh boleh. Itu tadi jadi langsung muncul doc type gitu gimana Kak? HTML gini, ada nggak? ML, Kak. Pilih yang HTML HTML 5. yang 5. Ya. Oh, oke Kak, baik, makasih. Ada ya? Oke, mana-mana berarti. Sip. Oke. Nah, sini ada title. Kalau untuk charset, yang charset ini untuk nandain si ininya sih, si waktunya. Misal kita itu kan UTF-8 ya, jadi charsetnya UTF-8. Gitu. Terus kalau untuk viewport ini untuk nandain kayak device webnya. Jadi karena kita mau si device-nya nyamain, si webnya nyamain device web ya kita prinsip kayak gitu sih. Sip-sip aman ya sampai sini. Coba kasih jempol kalau aman. Oh, oke, pada aman ya. Sip. Nah, untuk tag-nya sendiri sebenarnya HTML tuh banyak ya tag-nya. Jadi nggak akan aku bahas semua sih. Kalian bisa googling aja ntar tag-tag di HTML. Cuman untuk nulis tag itu caranya kayak gini. Misal ya, kita mau create to-do list ya. Udah kita pertama ya tag title dulu. Misal H1 to-do list. Gitu. Nah, kayak gini. Oh ya, notice ini aku kayak auto formatting kan. Sebenarnya ini karena extension Prettier aku guys. Prettier. Nah, jadi yang kembali aku rekomendasi. Kalau kalian nggak nginstal ini, dia bakal otomatis nge-reformat sih. Jadi kalian nggak usah kayak ya ngamburin waktu gitu kayak formatting gitu. Aku nggak terlalu suka. Jadi yaudah otomatis aja gitu. Kalaupun nggak ke API, kalian tinggal ini guys. Coba kalian ketik si Ctrl Shift P ya. Ctrl Shift P. Atau misalnya klik kanan aja, ntar ada format dokumen with di sini. Prettier. Gitu. Format with Prettier. Mungkin ntar ada setting-settingnya ya yang harus di-apply kalau misalnya belum work juga. Kalau nggak salah sih di extension ini ya. Ctrl Shift P setting. Nah, ini ada editor code action on save ya. Jadi kalian tinggal tambahin ini sih. Cuman kalau misalnya belum ini juga ya nggak apa-apa. Ntar kalian nyempetin waktu aja untuk ngeformat. Bisa klik kanan atau Ctrl Shift P. Gitu sih. Sampai sini aman ya? Maaf Kak, mau nanya. Ya boleh-boleh. Tadi itu kan kakak tekan dari indeks titik HTML, kok saya tekan indeks titik HTML cuma kayak ada gambar Firefox gitu. Tinggal apa?
tekan di tadi di folder kan Ya, ada gambar. Bukan di apa sih namanya? Di folder sini. datanya. Ya. Iya, itu kakaknya ada logo HTML di saya logo Firefox gitu. Oh, ini bukan logo HTML sih guys, ini kayak logo browser mainnya ya. Kalau kalian Iya, logo Firefox ya nggak apa-apa, itu saya dia tekan sama Kak aja. di Ya, Firefox-nya cuma kayak ke download. saya download ya. Oke oke, coba em, Oh, maaf Kak, ini open ternyata gitu aja. udah ada Kak. Tadi dimasukin to do list muncul kiarin error ternyata 060 ya Kak, warna putih Oh iya ya, awalnya. iya ya. Awalnya kosong sih guys, kalian harus masukin to do list dulu. Oh, kembali makasih Kak. Betul. Nah, ini namanya browser Brave ya. Kalian mungkin pakai Google Chrome atau Firefox. Itu beda-beda guys setiap orang. Ya, aku pakai Brave browser namanya. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, mungkin lanjut dulu ya. Oke. Nah, jadi sekarang pada pertemuan ini kita niatnya bikin to-do list guys. Cuman pakai HTML, CSS, JavaScript dulu ya. Nah, kalau to-do list sih kayak gini ya. Misalnya aku buka Excalibur. Nah, ntar itu aku bakal buka kayak gini. Buat kayak gini. Sorry, sorry. Nah, jadi ntar tuh kayak ada sebuah inputan ya. Inputan, terus ntar ada button add text guys. Di mana ya kalian bisa masukin sesuatu di sini. Misal mandi gitu. Oh, mandi. Oke, ntar kayak ketika add text dia munculin di sini. Gitu. Em, balik ke demonya. Nah, em, kita coba masukin div kayak gini. Div ini fungsinya untuk grouping ya guys. Jadi sebenarnya nggak ada special meaningnya ya. Tag div itu apa. Cuman enaknya untuk grouping aja sih. Jadi per section gitu aku tandain pakai div kayak gini. Gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa nambahin tag input ya. Input. Baru kita dulu tambahin. Nanti keluar kayak gini guys. Ini text field yang kalian bisa suka pakai di web-web. Gitu. Coba kalian tambahin input, terus tambahin si placeholder-nya ya. Si placeholder-nya mungkin kalian bisa tambahin enter text di sini. Enter text. Nah, gitu. Terus kalian lihat, nah, ntar kan hasilnya kayak gini nih. Aku zoom ya, biar nggak terlalu kecil. Nah, terus coba kalian tambahin tag button. Tag button. Nah, untuk ngasih teks ke buttonnya itu kalian tambahin lagi teks sesuatu di dalam tagnya guys. Ini istilahnya kalau istilah teknisnya child-nya lah ya. Nah, eh, kalian tambahin teks kayak gini. Kalau kalian lihat nih ada kayak gini. Oh, terus, nah mungkin bisa diikutin dulu ya. Oh ya, input juga sebenarnya ada berbagai tipe ya. Ada tipe misal date ada, terus misal kita mau tipe number sih ada juga. Tuh. Kalau number dia nggak akan bisa ngetik ASD gitu. Dia cuman fokus di number. Cuman kalau sekarang kita pakai type text dulu ya, karena kita kan mau nginput string ya. Gitu. Nah, mungkin lanjut dulu. Aku bikin div lagi di sini. Terus untuk bikin si listnya nih, kita perlu pakai tag yang namanya OL atau unordered list ya. Jadi OL ini kayak ntar ada list-list gitu guys. Coba dulu. Kita bikin OL, terus di dalamnya kita bikin list kayak gini.
Mungkin aku tak satu gitu ya. Nah, cara ada kayak gini nih. Pakai OL guys, sorry, bukan OL. Jadi kalau OL itu ordered ya, dia jadi kayak ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau di list ya. Kalau misalnya unordered atau UL, dia cuman ada bulat-bulat kayak gitu. Nah, mungkin habis ini ya, kita bikin buttonnya dulu di sini. Button, aku kasih button delete ya, karena di listnya mungkin ntar kita mau bisa delete. Di dalamnya, dalam listnya. Di save dulu ya. Kalau misalnya change kalian nggak ke apply nih, kalian save dulu guys. Save dulu, terus udah lihat lagi si webnya. Kalau misalnya nggak pakai extension live server yang tadi ya kalian refresh manual. Gitu. Ntar muncul nih kayak gini guys. Gitu. Nah, mungkin kita nambah banyakin ya listnya. Jadi nyampe 3 aja coba. Gua, ya. Nah, gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya HTML. Kita lanjut ke CSS-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat ya di dalam Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, kan si web kalian itu masih ugly gitu, maksudnya kayak masih plain aja gitu, nggak ada stylingnya. Nah, gimana caranya untuk ngasih styling? Nah, kita perlu yang namanya CSS. Jadi CSS itu apa gitu? Nah, CSS itu adalah singkatan Cascading Style Sheet. Jadi CSS itu istilahnya kayak bahasa yang biasa digunakan untuk mengatur tampilan web gitu. Kalau misalnya HTML itu ibaratnya kerangkanya, Misal kalian punya mobil nih, nah si HTML itu kerangkanya aja, kerangka mobilnya. Nah si CSS itu yang ngasih si mobil ini warna dan yang lain-lain gitu. Nah ini tanpa CSS guys, bisa dilihat. Terus yang ini dengan CSS gitu. Jadi web ya istilahnya kalau kalian ingin web kalian berwarna, ya kalian harus pakai CSS ini. Nah, jadi CSS itu sebenarnya punya 2 aturan ya, yaitu selector sama property and values. Jadi selector itu berguna untuk memilih elemen mana yang ingin kita pengaruhi. Property and values itu berguna untuk menentukan tampilan CSS-nya. Bisa dilihat ya di sini. Ini ada macam-macam CSS selector. Jadi untuk nentuin kayak baik mana yang ingin kita pengaruhi itu bisa pakai selector ini. Yang mana di dalam selektornya ada 4 macam ya. Ada elemen. Jadi scope-nya istilahnya. Scope-nya aku mau pengaruhi H2 aja. Terus ada juga universal. Kalau universal itu ibaratnya ke apply ke semua tag ya guys. Jadi ya mau tag apapun pasti ke apply yang universal selector ini. Terus ada ID selector sama class selector. Kalau ID itu untuk spesifik ID aja yang dipengaruhi. Kalau kelas ya spesifik kelas aja yang dipengaruhi gitu. Ntar mungkin ada yang masih bingung ya ID sama kelas itu apa. Ntar kita coba peragain nih demo. Nah gitu. Mungkin yang paling kalian sering pakai itu yang ini sih, yang bawah ini. Yang ID sama kelas selector ntar. Karena ya yang ini yang paling sering aja sih dipakai. Karena kalau yang misalnya atasnya gitu kayak tag elemen selector sama universal itu paling pertama kalian ngoding aja gitu. Karena dia nge-apply semua gitu. Dan mungkin kita nggak mau semua elemen H2 kena color red gitu. Kita mau specify H2 yang mana aja yang kena color red. Gitu. Oh ya, jadi kan di sini ada macam-macam ya. Selectornya ada 4. Nah sebenarnya ntar kita bakal pakai yang namanya CSS specificity rule ya.
ntar kalian bisa klik ya di slideshow-nya. Nah, jadi sebenarnya CSS itu punya kayak aturan sendiri untuk kayak apa ya? Kayak memprioritaskan selektor mana yang dipakai. Contoh nih, ini highest ke lowest ya. Jadi lowest itu paling, misal ada ID selector nih yang tadi, itu dia kedudukannya lebih tinggi lah daripada kelas selector atau elemen. Jadi kalau kalian elemen selectornya ya kita kasih color red ya, terus ada ID selector yang kasih color blue ya, ntar ke apply-nya yang blue gitu. Nah ini ntar cara make si CSS-nya. Kita bikin selektornya kayak gini, terus kurung buka si properti sama field-nya, terus baru kita tutup. Itu mungkin langsung demo aja ya. Nah kita coba lagi ke VS Code yang tadi. Di sini kita coba dulu ya. Oh iya guys, jadi CSS itu kalian bisa buatnya 3 tipe sebenarnya. Bisa inline. Kalau inline itu ya kalian nge-install di sini ya. Style misal color red gitu. Terus kalian bisa juga kayak gini. Kalian bikin style ya kayak gini. Terus kalian ngoding di sini. Atau ini yang paling rekomendasinya ya, paling recommended. Kalian bisa juga bikin file sih di sini. Bikin file baru namanya style CSS biasanya. Nah, style CSS. Nah, ntar di sininya nih, di dalam head ya, kalian kasih kayak gini, link, rel, style sheet, terus kalian kasih sih refnya style CSS. Nah, terus slash kurung tutup. Oke. Nah, ini. Nah, yes. Ntar kalian tinggal ya bawa di sininya di dalam halaman style CSS-nya. Karena mungkin kalau ditumpuk dalam halaman HTML ntar kayak ini ya, kayak maksudnya file jadi gede aja gitu, jadi susah untuk diubah-ubah. Kalau kayak gini dia terpisah aja gitu, lebih enak. Terus nanti si style CSS ini juga bisa istilahnya di reuse kembali di page lain. Nah, mungkin kita peragain dulu yang universal selector. Misal nih, aku pakai universal selector color red. Nah, itu jadi kayak gini guys. Nah, ini apply ke semuanya gitu. Kalau kalian klik kanan, inspect element, ntar kalian bakal ada kayak gini. Universal selector, red. Gitu. Nah, mungkin specificity rule yang tadi ya. Jadi, universal selector kan paling lowest. Nah, misal aku bikin kayak gini, H2, H1 ya, karena tulis 1. Aku kasih color blue, dia bakal nimpa istilahnya, nimpa yang color red tadi. Kalau kalian inspect elemen ya, sekalian over sini. Nah, yang apply-nya yang blue ini nih. Cuman kita mungkin pakai yang kelas aja dulu ya, yang kelas aja dulu. Nah, sekarang tugasnya adalah aku mau untuk ngedit style si inputnya, karena ini jelek lah, masih jelek lah inputnya gitu. Ini masih basic banget. Nah, kita mungkin bikin aja ya selector class namanya text field. Gitu. Nah, di dalamnya mungkin kita bisa ngasih white. Jadi aku mau si lebarnya 300. Terus aku mau ngasih height-nya ya.
tingginya 40. Terus aku mau ngasih padding sekitar 5 px. Nah, untuk padding ini jadi kayak gini, guys. Gimana ya? Biar gini aja. Nah, jadi kan ini misalnya box ya di kalian. Nah, padding itu dia kayak istilahnya jarak dari tepi si boxnya ke elemen dalam kalian gitu. Misal kalian mau bikin div kayak gini ya, div terus paddingnya itu 5 gitu. Ini 5 px. Nah, ntar jarak antara ujung ke dalam teks kalian ya 5 px. Gitu sih. Beda sama ntar itu kita pakai margin juga. Kalau margin itu jarak antara elemen lain ke elemen lain. Gitu. Kalau ya padding ya jarak ke dalam. Kalau margin itu jarak antar elemen. Kayak gitu sih, guys. Lanjut dulu ya. Aku mau bikin padding 5. Terus font size-nya aku juga atur. Kayak gini. Aku atur sekitar 16 ya. 16 px standar aja. Terus border. Aku mau ngasih kayak si bordernya gitu. Aku kasih 1 px. Solid. Mungkin ini ya. Untuk colornya itu E2 kayak gini aja. Ini ntar jadinya abu sih. Oke. Terus mungkin, oh ya, kalian mungkin kalau nggak ada color kayak gini, berarti ada extension yang belum ini ya, belum install. Kalau aku sih pakai apa ya? Lupa aku. Kan nggak masalah sih, ntar masih kayak ini. Ntar mungkin aku ini ya, install CSS. Oke. Em, Terus kita ngasih border radius ya. Border radius itu dia em, jadi gini. Kalau kalian misal bikin box ya, ya kan ada kayak lengkungan di sini nih, di ujung-ujungnya. Nah, border radius itu. Jadi kalau misalnya border radiusnya 4px, ya ntar kayak lengkungannya lebih, ya 4px gitu. Semakin border radiusnya tinggi, ntar semakin jadi bulat gitu, guys. Nah, oke. Ini kan belum ke apply ya, ke si HTML-nya. Kenapa? Karena kita belum pakai si style-nya. Cara makainya gimana? Cara makainya karena ini class selector ya. Kalian masukin atribut kelas ketiknya. Terus masukin text field. Nah, terjadi aja kayak gini. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke buttonnya dulu ya. Buttonnya. Nah, untuk buttonnya kita mungkin bikin class button. Class button, terus aku nambah styling lagi di sini. Button, terus white, sekitar 100 ya. Terus height-nya samain aja 40px. Terus paddingnya nggak usah dispesifikan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau silahkan. Ini 5px saja. Paddingnya 5px lagi. Untuk background colornya nih. Jadi si warna backgroundnya aku mau pakai pakai kode hex aja ya. Kita pakai 007BFF. Ini blue kayak gini nih. Terus mungkin si warna teksnya ya. Warna teks, untuk warna teks sendiri kita makainya property color, guys. Color. Ntar dia teksnya udah jadi putih. Terus aku mau juga supaya buttonnya itu nggak punya border. Biar bagus lah. Ini kan masih ada, nah ini kan masih ada bordernya ya. Mau coba hapus, udah border non. Oke.
Nah, terus aku tinggal ngasih border radius biar dia rada tumpul lah, nggak kayak lancip banget. Border radius sekitar 4px. Terus aku kasih ini ya, kasih kursor pointer. Nah, kalau kalian misalnya nggak ini ya, kayak masih bingung ini properti apaan, kalian tinggal ini sih di hover gitu. Hover itu kayak ngarahin kursor kalian di atas propertinya. Harusnya udah ada sih. Mungkin kalau nggak ada, ntar bisa chat aja di Discord ya. Nah, jadi kalau yang kursor pointer ini supaya jika kalian hover si buttonnya, dia ganti deh. Kan asalnya arrow kayak gini ya. Nah, dia jadi kayak hand kayak gini. Gitu. Oke, mungkin, oh ya, notice ya, ini si height-nya kan masih beda-beda ya, padahal udah kita set 40. Nah, jadi ini tuh masalah di border sizing-nya. Kalian coba bikin universal selector ya, terus border um, box sizing, box sizing, kalian milih yang border box gitu. Kalau misalnya masih default, jadi dia itu ngitung si height-nya dulu, baru ngitung padding guys. Jadi height-nya 40, hitung dulu ya. Terus dia baru ditambahin padding nih. Kayak gini. Dan ini menurut aku nggak terlalu konsisten sih. Jadi biasanya ya, web-web itu makanya box sizing border box. Supaya apa? Supaya si padding-nya dihitung setelah si height-nya ya, sorry. Height-nya dihitung setelah kita menambahkan padding-nya. Gitu. Jadi tambahin padding dulu, terus height-nya baru di set. Jadi ini 40 ya, pas. Kita main 40. Gitu sih. Coba kalian tambah universal selector kayak gini, terus kasih box sizing border box. Oke, nice. Nah, tinggal kita ngoprek-ngoprek si listnya guys. Coba kita buat kayak list beneran ya. Ini kan masih di bawah. Kak, maaf Kak, mau Ya, nanya Kak. boleh. Di yang indeks tadi Kak, yang saya nggak sempat ngeliat tadi coba ganti yang kelas itu gimana Kak? Hmm, Oh ini kayak gini. Maaf ya, saya FS dulu. apa-apa. Santai-santai. Sip. Aman gak ya? Oke. Oke, terus coba kita em si listnya ya. Kita coba styling, bikin masukin kelas kayak gini, terus namanya mungkin list item ya. List item. Nah, untuk delete buttonnya mungkin delete button aja. Gitu ya, formatnya ini bebas ya. Misal mau kayak gini, Camel-Case atau Pascal nggak apa-apa. Cuman kalau standarnya sih kayak gini ya. Kita pakai yang serba gini. Oke. Nah, tinggal di style ini. Kita coba styling ya. List item. Ya, aku mau styling paddingnya dulu. Aku kasih 4px aja. Terus em, kita kasih specifying padding left-nya. Padding left-nya sekitar 8px. Supaya padding kirinya 8px. Terus padding right 8px. Atau kalian bisa juga sih kayak nulis langsung di sini. Cuma ntar lah itu. Kita kayak gini dulu aja. Nah ini ntar jadi atasnya itu 4px ya. Jarak atasnya terus bawahnya 4px. Kiri kanan 8px. Oke, nah list itemnya kayak gini. Terus mungkin si delete buttonnya. Delete button. Untuk background colornya bisa dikasih red aja. Atau kalian pakai kode HL juga nggak apa-apa. Terus colornya mungkin aku ganti white ya. White. Terus paddingnya. Nah, kalian misal mau ini ya, kayak gini.
settingannya. Ini ada shorthand-nya, istilahnya kayak lebih pendek lah. Nah, kalian bisa masukinnya kayak gini. Masukin 4 lah kayak gini. X8 X. Nah, ini tuh dia ngitungnya dari atas ya, guys. Dari atas. Jadi jarak atas 4px, jarak kanan 8px, jarak bawah 4px, kiri 8px. Gitu. Oke, paling kasih border 0px dulu ya. Atau non, bebas. Terus kasih border radius. X. Nah, terus jadinya kayak gini. Boleh kasih kursor pointer. Gitu. Sip. Oh ya, misal nih di dalam link-nya itu kita bikin div lagi ya. Div lagi. Itu ntar tampilannya nggak bakal ke kanan gini guys, tapi ke bawah kayak gini. Nah, ini namanya ini ya, flexbox ya. Mungkin kalau flexbox dibahas itu bakal panjang guys. Aku udah cantumin di akhir slide sih. Ntar kalau ada waktu ya silahkan lihat apa itu flexbox. Cuman kita bisa pakai kayak gini nih. Di list itemnya, kalian pakai display ya. Properti display. Coba yang flex. Ntar dia bakal ke kanan kayak gini. Jadi kalau by default itu div itu ke bawah guys. Jadi kalau misalnya kita grouping lagi ya div, dia bakal ke bawah gitu by default ya. Aku coba tanpa display. Flex. Kalau dengan display flex dia jadi ke samping. Dan ini flex itu kayak macam-macam lah ntar settingannya. Jadi nggak akan dibahas di sini ya. Cuman mungkin kita pakai gini aja. Terus karena ini desak-desakan ya, kita mau pakai gap. Kita mau pakai property gap 8px biar nggak terlalu desak-desakan. Terjadi kayak gitu. Oke. Nah, sama kalau kalian notice ini itu dia nggak center gitu ya. Jadi dia taksir ada atas gitu. Nah, untuk centeringnya kalian bisa pakai align item, kalian set ke center. Itu sih. Nah. Oke. Gue next dulu ya. Kita coba untuk mas ini nih. Copy aja ke yang selanjutnya. Ini hapus aja ya, kalau nggak perlu. Ntar jadinya kayak gini. Oke. Nah, jadinya kayak gini guys. Ini udah ini ya, beneran to-do list. Gitu. Nah, cuman masalahnya adalah, ntar aku kayak gini aja biar kalian bisa lihat. Masalahnya adalah ketika kalian klik add text ya, ini masih belum berfungsi gitu kan. Ini masih belum berfungsi gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan JS itu cuma ngasih styling. Nah, kita harus untuk functionality-nya ya, kita harus gunakan yang namanya JavaScript. Aku ke slide-nya dulu ya. Harus gunakan yang namanya JavaScript. Nah, apa itu JavaScript, guys? Jadi sebenarnya kayak tadi ya. Misal mobil nih, kerangkanya itu si HTML-nya. Terus styling mobilnya lah, itu misal warnanya itu si CSS-nya. Nah, JavaScript ini sebenarnya kayak
si engine dari mobilnya gitu, si mesin dari mobilnya. Tanpa JavaScript ya mobilnya nggak bisa gerak guys. Gitu. Untuk functionality ya kita ngodingnya di JavaScript. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Bang, misalnya pakai bahasa pemrograman lain apakah bisa atau enggak gitu. Misal aku bisanya Python, bisa nggak pakai Python? Nah, sebenarnya ya bisa guys. Bisa sih, cuman ntar ujung-ujungnya pasti di-convert ke JavaScript lagi gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tiap browser yang kalian punya itu punya engine khusus untuk ngerunning si JavaScript-nya gitu. Jadi JavaScript itu emang diciptakan untuk di browser gitu. Kenapa? Karena emang kayak gitu guys. Jadi ada yang namanya V8 engine ya, V8 engine untuk Chrome sama SpiderMonkey untuk Firefox. Ini kalian bisa klik. Nah, jadi JavaScript itu running di dalam engine ini gitu. Dan engine ini tuh ada di dalam browser. Gitu. Jadi kalau kalian mau belajar tentang website development ya, itu mau nggak mau ya kalian harus belajar JavaScript. Cuma kalau kalian belajar JavaScript enak sih guys, ntar bisa kemana-mana. Jadi JavaScript itu spoiler aja ya. Bisa dipakai untuk back end, bisa untuk front end gitu ya. Front end bisa, jadi untuk tampilan webnya bisa, untuk mungkin ntar mau bikin mobile development ya, mungkin iOS app atau Android app itu bisa juga pakai JavaScript. Gitu. Untuk bikin desktop juga bisa pakai JavaScript. Jadi JavaScript bisa untuk cover semuanya gitu. Jadi ini bagus banget untuk kalian pelajari. Nah, jadi JavaScript itu dibuat sama Brendan Eches namanya, seorang karyawan dari Netscape ya. Netscape itu yang punya Java. Nah, jadi bukan yang punya Java ya, kayak browser gitu lah. Nah, jadi si Brendan Edge ini dia bikin namanya LiveScript guys, namanya LiveScript. Nah, terus dia coba ganti nama ke JavaScript. Kenapa? Karena dia ingin si bahasanya itu populer. Dan pada zaman itu tuh Java itu lagi populer-populernya. Kalau sekarang kan Golang ya. Golang atau enggak, ya Rust mungkin yang terbaru ya. Nah, jadi dia itu kayak ingin numpang nama lah ke Java. Makanya mungkin kalau kalian nggak belajar JavaScript, kalian tuh bakal ngira JavaScript itu sama kayak Java. Padahal bukan gitu. Dia cuma numpang nama aja. Gitu. Nah, ntar itu di JavaScript itu ada yang namanya konsep DOM atau Document Object Model, di mana DOM ini istilahnya adalah representasi dokumen HTML dalam bentuk tree structure. Nah, tree structure ini memungkinkan HTML untuk diakses dengan mudah oleh bahasa pemrograman. Jadi kalian kalau ngoding HTML tuh istilahnya bikin kayak gini guys. Ini HTML ya. Terus dalamnya mungkin ada head, ada body. Nah, kalian bikin kayak gini nih. Gitu. Nah, untuk cara manipulasi DOM-nya kayak gimana? Pertama, ntar kalian harus tangkap si nodes-nya ya. Atau tag-tag kalian menggunakan query selector gitu. Query selectornya ada macam-macam. Ntar kita makainya yang get element by aja ya. Ini ada banyak sih soalnya guys. Nggak tahu kenapa diciptain banyak ya. Padahal itu kayak overlapping gitu sih kegunaannya. Cuman ya ntar kita mau peragain yang get element by. Terus kalau udah misalnya udah kita tangkap ya, kita bisa untuk kayak ngeganti colornya atau nambah sesuatu atau ngilangin nodes-nya. Kayak gitu sih. Ini konsep JavaScript. Mungkin kita demo dulu aja ya. Demo dulu. Nah, untuk JavaScript ini benar. Nah, kita bikin file baru namanya script.js. Script.js kayak gini ya. Terus ntar itu dalam script kita bisa nulis si codingan JavaScript-nya. Bisa juga kayak gini sih sebenarnya. Nah, cuman ya biar inilah, biar rapi ya. Kan nulis kayak gitu aja. Oh ya, di indeks HTML-nya kalian jangan lupa nambahin script
Terus kalian tambahin sininya ya, si SRC-nya. SRC script yes. Nah, terus kalian coba ini. Aku nggak tahu ya, kenapa kok kalian tutup kayak gini dia bakal error guys. Jadi kalian harus ini tutup dulu, terus ini kosongin aja si childnya. Dan bikin script baru untuk nutup si script ini. Jangan lupa ada ini ya. Di buka slash script kurung tutup. Bukan kurung tutup ya, ini row sih sebenarnya. Row tutup. Gitu. Oke. Nah, ini bakal ini udah kayak apa ya? Misal pengen buat alert ya. Hai, kita bakal ada di sininya guys. Alert hai. Oke, nah mungkin kita mau buat function ya. Function dulu. Untuk nambah nambah tags baru ya. Mungkin aku mau namain si functionnya itu add text. Ya udah kita bikin function kayak gini. Function add text. Nah, ini mirip-mirip apa ya? Ya mirip sih, semua bahasa pemrograman ada yang mirip-miripnya. Paling beda si ininya, sintaksnya. Misal kalau di Python kan dev ya, dev. Terus ya di Java itu beda lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa nguasain satu bahasa pemrograman, kesananya yang gampang kalau mau bikin kalau mau belajar bahasa pemrograman lain. Karena ya sharing paradigma lah istilahnya. Gitu, oke. Dari sini add text ya. Add text terus ketika aku klik si button add text tersebut, aku itu mau ngambil value dari input box-nya. Oke. Jadi mungkin kita ambil cons ya. Cons ini dia kayak apa ya? Kalau di C++ kan dia string A gitu ya. Nah, kalau JavaScript itu dia dynamic typing guys. Jadi typingnya dia nyesuaiin lah. Nggak pakai typing sih, malah untype ya. Dia kan tinggal bikin close atau let atau var ya. Nah, bedanya apa? Di akhir slide ntar ada link, kalian tinggal klik untuk ngasih tahu bedanya apa. Soalnya panjang. Cuman sih kalau mau simpelnya ya, kalau misalnya kalian mau modify value dari si ininya ya, variabelnya ya kalian makainya let gitu. Kalau nggak mau ya kalian pakai cons. Kalau aku sih pakai cons dulu ya, cons dulu. Baru ntar kalau misalnya harus aku modify si value dari variabelnya ya aku makainya let gitu. Oke, cons dulu. Terus aku mau kasih input value ya, input value. Nah, kayak gini aja dulu ya. Input. Nah, aku mau nangkep nih si text box-nya. Caranya pakai dokumen get element by ID. Nah, ini kalian kasih tf input. Jadi kita mau nangkep yang ID-nya tf input. Jangan lupa ya di sini kasih ID guys. Aneh di sini. Jadi tf input. Oke. Nah, setelah kalian tangkap, ya kalian bisa akses di value dari ini ya inputnya. Contoh, kalian mau ambil si input value-nya. Ya, kalian tinggal kayak gini. Put dot value. Nah, lanjut dulu ya. Lanjut dulu.
Nah, terus setelah kan kita dapat nih input value-nya. Dapat input value-nya. Nah, aku mau naruh si input value-nya ke dalam si list ini. Caranya gimana? Caranya kita perlu buat si list ini dulu, tapi via JavaScript. Cara buatnya kayak gimana? Cara buatnya kayak gini. Misal kita const tags ya. Tags sama dengan dokumen read element. Nah, ntar kalian milih list. Iya, karena dia mau bikin list. Terus kita masukin si input value-nya ke dalam si list ini. Text content, tags.text content sama dengan input value. Nah, setelah di input mungkin ya, kita perlu nambahin si kelasnya nih, kelas item ya. Kelas list item. Nah, caranya gimana? Bisa lewat JavaScript. Jadi tags dot ini kan udah dibuat nih, tambahin kelas list. Terus add guys, add apa ya? Add list item. Jadi kalian dibuat dulu ya si elemennya, terus masukin value yang dari inputnya, terus kalian tambahin plus list item. Gitu. Mungkin sambil nunggu ya, aku coba yang ini dulu. Oh ya, kalian tambahin ya, tambahin on click di sini, tambahin add text. Nah, terpas kita klik ya, ini dia bakal oh ya, dia baru nambah doang ya, belum di append. Ini kan masih kayak gini nih, masih belum ada apa-apa lah. Kenapa? Karena tagsnya itu baru dibuat guys, belum dimasukin ke dalam UL-nya gitu. Cara masuknya gimana? Mungkin kita perlu nyiapin aja dulu ya sini. Aku mungkin tags container ya. Terus, nah kita perlu ambil si tags containernya. Mungkin ambil dulu, pakai get element by ID, tags container, terus tags container, append guys, append child. Kita masukin si, nah, elemen ini. Gitu. Ini kalau kalian klik, udah bisa nih. Yes. Nah, gitu. Cuma kan belum kalian tambahin button delete-nya. Ya kalian harus append lagi. Kalian harus buat button delete, terus append ke tags yang ini nih. Gitu. Ntar ya kelihatan nih kalau kelihatan. Nah, kalian bikin dulu ya const button misalnya, atau delete button dokumen create element button. Nah, terus kalian jangan lupa tambahin text content ya, text content delete. Terus kalian tambahin class delete button. Nah, setelah ini mungkin tinggal kalian append ke teksnya, text child delete button. Nah, taruh kalau kita lihat ini ya, tes. Baca. Bentar, kita lihat dulu ya. Oh, ini salah guys.
harusnya delete button ya, yang ini. Kayak gitu. Sip. Mungkin lanjut dulu ya. Ntar mungkin kalau ada pertanyaan di akhir aja. Nah, setelah kita coba find kayak gini, kita coba untuk ngapus si input value-nya. Jadi kita reset lah. Caranya mungkin ini kan udah kita ambil nih. Nah, ini bisa dipakai ulang sebenarnya. Put .value aja kayak gini. Sama dengan misalnya kita kosongin ya. Nah, oke, lanjut dulu ya mungkin. Kita buat functionality si button delete-nya. Karena ini belum fungsional kan. Dia belum kehapus sih listnya. Nah, caranya gimana? Mungkin kita buat function dulu ya. Function mungkin delete text gitu. Yang mana sebenarnya kan ini dipakai berulang kali ya. Ntar. Nah, kita harus bikin supaya si ID-nya itu dynamic gitu. Nggak bisa kayak gini. Nah, cara biar ID-nya gimana, ID-nya dynamic gimana, ntar kita bikin namanya itu parameter ya. Kalau misalnya function kan. Parameter ID, parameter ID, terus ntar kita ngambilnya ID yang di sininya. Construct sama dengan dokumen get element by ID gitu. Nah, setelah ini tinggal kita remove aja dari IOM-nya. Tax.remove gitu. Oke, tinggal tambahin di sininya ya. Oke, mungkin listnya perlu aku ID ini ya, salah satu. Soal ID tax 1. Nah, di sini mungkin buttonnya aku kasih on click, remove ini ya, remove delete text, sorry, delete text. Kayak gini, kutip 1 ya, teks 1. Oh ya guys, jadi di JavaScript itu kalau kutip itu bisa pakai yang 1, pakai yang 2 ya. Ini tergantung style orangnya. Cuman kalau pakai prettier ya otomatis dia kutip 2 sih. Paling kalau di dalam kayak misal kalian pakai kutip 2 ya udah. Terus di sini kan nulis function nih. Nah, dalamnya kasih kutip 1 aja. Kenapa? Karena kalau kalian kasih kutip 2 dia bakal error kayak gini. Tuh. Iya udah kasih kutip 1 aja gitu. Biar aman. Tapi ini sebenarnya sama aja sih. Kalau di C++ kan kutip 1 itu artinya char ya. Char, kalau kutip 2 baru string. Gitu. Cuman kalau di JavaScript dia aman-aman aja. Pakai keduanya. Gitu. Oh, ini aku copy paste aja ya. Nah, ini tax 2. Terus on click tax 2. ID tax 3. Terus yang ini on click delete tax 3. Mantap. Nah, kita coba ya. Nah, ini udah berfungsi nih dengan semestinya. Jadi ya istilahnya kita tangkap SIM node-nya, terus kita remove dari itu. Gitu. Coba kita enter tax baru ya. Tax baru. Nah, oh kalian notice ya di sini dia belum bisa dilihat. Kenapa? Karena di script JS-nya kan kita harus ini ya. Harus ya dia baru bikin aja gitu, bikin elemennya. Dia nggak punya kayak on click kayak gini nih. Nah, cara supaya dia punya on click yaitu kalian harus masukin si function delete tax ini ke dalam
delete buttonnya. Caranya gimana? Caranya kalian pakai add event listener. Add event listener di sini ada type-nya ya. Type-nya on click, klik, type-nya klik. Terus di sini kalian bikin function kayak gini. Nah, di sini kalian masukin delete tags ID-nya. Nah, karena ID-nya itu kan dia ini ya, dia harus unik ya guys. Jadi kita nggak bisa hard code sebenarnya. Kita harus generate secara dynamic. Nah, sebenarnya ada cara ya untuk generate dynamic. Cuman aku sekarang mau buat supaya si ID-nya itu unik lah. ID nggak akan sama gitu per klik. Caranya gimana? Mungkin di sini ya, tax ID sama dengan kalau orang-orang sih biasanya pakai new date kayak gini. New date. Jadi kita pakainya timestamp ya, timestamp untuk generate ID secara unik ya. Lihat value of terus to string ya. Nah, gini sebenarnya udah ini ya menyelesaikan masalah. Kalau mau lebih unik lagi gitu, kayak dia yakin banget nggak pernah sama. Karena kalau kayak ini secara teori walaupun nggak pernah kejadian sih, kalau ada orang mungkin ngeklik 2 button dengan bersamaannya itu benar bersamaan kayak nyampe level ke millisecond, itu bakal ada yang sama. Cuman biar nggak sama kalian tambahin math random di sini. Jadi kalian generate angka random to string 36 di sini, radius 36, terus di substringin 2,7. Nah, ini kalian ID-nya itu pasti bakalan unik guys, aku jamin. Gak akan pernah sama, karena walaupun sama gitu ada sih chance sama ya, cuman kayaknya lebih banyak chance rumah kalian ketiban meteor guys daripada ID ini sama gitu. Jadi ya kalian nggak usah perlu khawatir. Oke, ini tax ID-nya udah ini ya, udah kita generate. Kita coba delete tax kayak gini. Nah, coba kita coba ulang ya. Tax tab. Nah, kalau kita inspect elemen, nah kalian bakal lihat kayak gini. Nah, aku mau tax 6 ya, tax 7. Gini. Kalau kalian delete, ya ntar bakal, oh iya, udah ini. Oh ya, notice di sini nggak ada on click-nya karena entah kenapa dia nggak kebaca di teks. Cuman JavaScript udah kayak add event listener-nya ke button-nya gitu, jadi aman-aman aja. Kayak gitu guys. Oke. Nah, jadi mungkin sekarang sampai situ aja ya si materinya, karena kita baru belajar dasarnya aja. Oh iya, mungkin ini tugas, mungkin pertanyaan dulu ya, ada yang nanya nggak? Oh, udah dijawab ini sama Mahes, keren Mas. Kalau ada Kak, yang mau nanya, silahkan open mic ya. saya Kak, Boleh. eh untuk filenya boleh nanti saya minta nggak Kak buat nyocok-nyocokin. Takutnya nanti ada yang typo gitu-gitu. Oke, oh ya, untuk file ya, ntar itu setiap kali pertemuan, kita bakal upload ke GitHub ya. Jadi nanti kalian bisa nge-clone si reponya sih, reponya. Gitu, jadi nggak usah khawatir. Ntar di rumah kalian bisa kayak ulangin, gitu sih. Sip, ada yang mau ditanya lagi nggak terkait JavaScript? Sampai 11.45 sih. Gitu.
Paling oh ya, sebenarnya HTML tuh banyak ya, belum kita pelajari pada pertemuan ini. Cuman kalian bisa belajar mandiri sih harusnya. Jadi misalnya di dalam HTML kalian kan kalau misalnya lihat website statis dia bisa pindah page ya. Nah, pindah page itu biasanya pakai contoh ya, kita bikin file baru nih sini atau folder baru aja, folder baru misal page 1. Nah, dalamnya aku mau nambahin index.html. Sini tulis tes aja guys. Nah, cara berpindah dari halaman pertama gitu ya ke page 1/index.html ini ya makanya ref gitu. Ref page 1 index.html. So go to page 1. Nah, ini tuh ntar bakal ini guys, bakal kayak gini. Terus kita bisa pindah page. Dan sebenarnya kalau kalian mau ini ya pakai HTML misalnya di sini, ya kalian harus importin lagi gitu si scriptnya sama si style.css-nya. Makanya aku bilang di pertama itu bagusnya sih ini ya, bagusnya dia kayak dipisah gitu biar dia bisa share. Dia tinggal copy paste di sini. Ntar kalau aku bikin button baru misalnya, kalau aku bisa pakai class button. Nah, bentar. Class button. Oh, ini salah ngelinknya guys, harusnya ini. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Open mic aja, santai aja. Gitu. Ada nggak guys? Tanya aja sih bebas. Kita ada waktu sampai sekitar ini ya 11.45-an nggak salah. Ya, ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Silakan. Filenya oke. Iya, ntar filenya aku letakin di GitHub. Jadi kalian tinggal clone sih sebenarnya dari GitHub-nya. Mungkin ada yang belum bisa clone ya. Itu kalian tinggal kayak gini. Misal aku nggak tahu udah dipublish atau belum ya si ininya. Ntar aku peragain ya cara nge-clone GitHub. Di sini aja deh. github.com. Ntar itu ada di repo kalau salah. Nah, yang ini. Mungkin habis ini ya di ini linknya kasih. Cuman cara nge-clone repo itu kayak gini sih. So di folder ya. Kalian juga cmd aja arahin ke foldernya. Terus ini bisa klik kanan sih, open terminal bebas. Atau mungkin Mac itu ada cara lainnya gitu. Cuman istilahnya kalian buat cmd. Terus kalian tinggal git clone sebenarnya. Git clone, masukin sih ininya sih link dari GitHub-nya. Gitu. Ntar kalian langsung ada folder kayak gini. Nah, ini udah sama sih kayak yang tadi. Gitu.
Akunnya di akun ini ya, jadi di organization GDGOC, cuman kalian bisa langsung clone sih, ntar dia dipublish secara publik seharusnya, bisa langsung clone gitu. Oke, ada lagi nggak guys? Oh iya, ini just for information aja ya. Jadi habis ini tuh ntar kita belajar advance JavaScript guys. Jadi siapin mental. Advance JavaScript bakal lebih pusing daripada ini gitu. Kalau mau sih ntar kalau ada pematinya kalian baca benar-benar ya advance JavaScript. Ntar kita belajar kayak ya konsep-konsep JavaScript yang emang nggak ada di bahasa lain gitu. Kayak high counter function, terus ntar lu belajar arrow function, terus kayak belajar promise asing, wait itu paling pusing itu promise. Terus ntar juga belajar kayak si event loop-nya kalau ada waktu ya, jangan kayak gitu. Itu di next pertemuan nih. Jadi kan siapin aja gitu, mental. Ya, nggak siapin mental juga sih. Kan baca premateri aman kok pasti. Advance pasti. Oh ini kan Java sih masih ecek-ecek sebenarnya. Kita belum ada yang kompleks-kompleks gitu. Nah, oh ya, kenapa ntar itu pakai framework ya? Bukan framework sih, library sebenarnya. Library namanya React.js. Nah, kenapa kita belajar React.js? Karena sebenarnya ini kan baru satu page gitu. Terus kita misal bikin button baru, ya kita kayak bikin button lah, misal edit. Nah, terus kan ntar fungsinya beda lagi ya. Misal edit tags gitu, edit tags. Nah, kita harus bikin. Nah, baru jadi ribet gitu sih, jadi ribet. Dan makin sini mungkin makin kompleks ya. Ini aja udah kompleks walaupun page-nya mungkin simple ya. Nah, si React.js itu dapat membantu itu gitu. Paling notable-nya adalah ketika kita buat sebuah list di sini misalnya di page halaman utama. Nah, itu kalau misalnya ada list yang serupa gitu ya, dengan functionality ya yang serupa juga, kalian bisa langsung reuse si komponennya istilahnya. Jadi contoh, aku udah buat input nih di sini. Nah, daripada aku kayak bikin input, terus kelasnya aku bikin lagi, terus ya udah aku masukin ke dalam HTML-nya gitu ya. Terus misal kalau ada yang ganti kelas nge-break semua ya, aku bisa aja ntar di React.js bikin komponen yang mana ntar aku bisa kayak modify si komponennya sama ya aku pakai ulang di page lain gitu. Konsepnya kayak bikin Lego aja, Lego piece ya. Dan kalian tinggal susun-susun gitu per komponen. Kayak gitu sih. Ntar di React.js ya. Makanya React.js itu sebenarnya materinya gede. Ada sekitar 4 bagian lah. Untuk kalian murni belajar React. 4 bagian ya. Introduction, terus Tailwind kan. Tailwind, terus file. Biasanya ntar belajar di React juga. Sama terakhir deploy-nya. Gitu sih. Kalau mau curi-curi start, kalian bisa mulai browsing guys. React.js. Nah, ini. Oh iya, sama si React ini ntar kepake banget sih guys di kerjaan ya. Karena kalau misalnya melihat pasar Indo, itu si React ini adalah framework paling banyak dipakai sebenarnya. Ada framework yang namanya Vue ya, Vue.js atau Angular. Dan kalau Vue.js sih ya terlalu banyak ya kalau di Indo. Kalau React, misal kita lihat job ya, yang pakai Vue paling beberapa sih. Nah, ini aja paling atasnya, nah cuma beberapa kan.
Pengen apa saja ini React.js, Next.js. Next.js ini kayak framework React.js. Ntar kalau misalnya kalian habis belajar React nih, kalian bisa lanjutin ke Next.js. Gitu. Misal React ya. Nah, itu banyak. Ini React. Terus ini React juga. Terus ini React juga. Juga React nih. Gitu. Dari Sibu Result. Itu cuma 300. Cuman kadang juga ini sih. Nah, kadang juga saya require kalian untuk bisa recheck. Kalau Angular kayaknya dikit deh. React juga. Paling legacy code ya kalau Angular. Ini nggak ada nih Angular. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk investment ya, waktu untuk belajar React itu worth sebenarnya kalau kalian mau ke website development. Gitu sih. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Bebas sih. Selain materi juga nggak apa-apa. Oke. Bang, mau nanya bang, Boleh. kita nanti bakal bahas API gak? Jadi sebenarnya gini sih guys. Untuk back-end-nya. Jadi kan kalau belum tahu, jadi website itu biasanya kebagi dua ya. Front end sama back end. Nah, untuk back end, untuk front end itu kayak dia ngurusin tampilan lah ya. Tampilan. Kalau back end ntar ngurusin logic kayak gimana kita nge-handle si database-nya, terus kayak manipulasi datanya biar nggak salah pas masukin database, cleaning si datanya dan yang lain-lain gitu. Untuk backend ini kita makainya Firebase. Nah, Firebase ini dia punya namanya SDK ya. SDK atau Server Development Kit-nya. Jadi sebenarnya ini pakai API juga ya, API di dalamnya. Cuman kita nggak kayak buat API sendiri sih, gitu. Kita tinggal pakai Firebase ini. Itu kenapa? Karena ya ini udah paling mudah gitu. Kalau buat API sih mungkin ntar harus belajar macam-macam ya. Ntar gimana cara ngamanin API-nya, terus kayak gimana setup authentication dan yang lain. Jadi kita cuma pakai Firebase kalau untuk di learning pad. Cuman kalau kalian mau belajar API ya, feel free sih untuk belajar API. Karena konsep API itu dipakai juga di industri. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mutusin untuk belajar API nih, jadi belajar aja gitu. Ntar kalau misalnya pusing, bisa nanyain ke mentornya sebenarnya. Gitu. Kita sempat mau masukin API sih guys. Ini spoiler aja ya. Cuman kayaknya ntar nggak akan cukup gitu waktunya. Untuk PPT file demo di share di mana? Bentar ya, aku kasih di. Oke, tugasnya ya. Nah, tugasnya mungkin ini ya. Kita ada tugas ya, ntar dikumpulin ntar ada link pengumpulannya. Cuman tugasnya itu adalah kalian lanjutin demo yang tadi. Jadi bisa lanjutin ya demo yang tadi buat supaya si to-do list ini punya fitur edit guys. Gitu. Ya kan dia baru delete aja ya. Dia delete aja. Terus kalian coba otak-atik sendiri lah supaya punya fitur edit. Ntar ketika aku klik si edit ini ya. Ya, aku misal add text nih. Aku klik edit, ganti placeholder si inputnya jadi edit text. Terus tibatnya juga ganti jadi edit. Ketika
ketika kalian tulis sesuatu di sini, terus kalian habis itu, terus kalian klik edit text nih. Itu kalian harus bisa ngedit teks yang kalian klik gitu. Sebentar kalian belajarnya utak-atiknya di nyimpan data ya, nyimpan ID-nya lah, nyimpan ID. Terus kalian coba untuk manipulasi si list dengan ID tersebut. Nah, step-stepnya sama kayak yang tadi sih, cuman mungkin ada ya kesulitannya mungkin ntar sih cara logic editnya ya, kalian harus pikir sendiri gitu. Jadi kan logic delete udah aku kasih, cuman logic edit itu harus kalian pikir sendiri. Kayak gitu sih. Ini aja sih dulu. Ini fungsinya kalian untuk mahamin gimana cara JavaScript bekerja gitu. Gitu sih. Nah, ntar kalau misalnya udah bisa nih, udah beres, kalian tinggal kirim aja, ntar ada link untuk pengumpulan tugas, kalian kirim di sana gitu. Ntar formatnya aku minta repository aja ya. Kalian upload sendiri ke GitHub kalian. Terus ntar aku daftarin si linknya ke dalam pengumpulan task. Gitu sih. Itu tugasnya. Ada di PPT ya. Tugas Pixar. Ntar kalau kalian banyak ngumpulin tugas, ya kalian ini sih, ntar kepilih jadi super member. Gitu. Ntar bakal banyak benefit yang keren-keren kok. Gitu. Apakah kita akan belajar CRUD? Ya, CRUD ya. Ntar kita belajarnya ntar di materi Firebase. Jadi Firebase ini kita belajar CRUD. Mungkin kalau yang belum familiar ya, CRUD itu apa? CRUD itu singkatan dari Read, Update, Build. Sorry, harusnya read ya di atasnya. Read. Jadi kita buat sesuatu, terus baca dari database, update sama delete. Sebenarnya to-do list yang tadi juga udah CRUD sih. Gitu. Kan ada update, ada edit sama delete. Cuman belum masuk database aja gitu. Cuman by istilah ya udah CRUD. Oke, oh ya teman-teman jangan lupa SS ya untuk absensi. Kan nanti bakal belajar Bootstrap dan Tailwind. Yes, di pertemuan keempat nggak salah, itu bakal belajar Tailwind. Kalau Bootstrap sih kita nggak akan belajar ya, kita makanya Tailwind. Dia kayak beda framework gitu. Tapi kalau sekarang sih kayaknya makin Tailwind nih guys. Kalau sekarang lagi metanya ya, metanya itu React, Tailwind, sama TypeScript. TypeScript itu yang pertama kali, kalian kalau misalnya pengenalan pemrograman ya, itu kan ada Bang Emir tuh, kayak ngenalin programming. Nah itu pakai TypeScript sama Bang Emir. Tuh. Jadi kalian kalau misalnya mau ke website development ya, kalian minimal harus ngerti ya JavaScript, mungkin React sama Tailwind. Ya. Kalau mau lebih bagus ya kalian belajar TypeScript. Cuman ini di akhir aja. TypeScript ibaratnya kayak JavaScript, cuman dia punya typing sih. Ini kan tanpa typing ya. Jadi aku nggak tahu nih si value ini dia bentukannya apa gitu. Bukan bentukan, data type-nya apa gitu. Bisa string, bisa integer, bisa apa. Cuman ya ntar kalian belajarnya itu di TypeScript sih. Kalau JavaScript sih basically nggak ada typingan ya. Sebenarnya ada, cuman dia kayak ini, kayak dynamic lah. Misal A 1 gitu. Nah, dia A ini sebagai number kan. Dan dia nggak bisa di explicitly kita define type-nya gitu. Misal number. Tapi kalau TypeScript bisa. Cuman nggak akan jadi sini guys. Kalau TypeScript. Soalnya lumayan pusing sih belajar TypeScript. Terjadi di akhir. Kak, kalau materi frontend sampai week berapa? Nyampe week 6. Tuh, jadi belajar habis itu advance JavaScript, intermediate.
edit JavaScript, terus habis ini tuh belajar introduction to React. Terus habis ini React Tailwind, Firebase, baru terakhir itu deploy to Vertflow ya. Vertflow. Gitu. Oh iya, sama kalian bakal nerusin demo-demo yang di ini ya, di week sebelumnya. Jadi kalian harus ngikutin dari awal sampai akhir sih. Kalau nggak ngerti gitu. Karena ini saling berkaitan sebenarnya. Jadi istilahnya kita ntar nguatin basic JavaScript di intermediate JavaScript ya. Biar kalian pas masuk React itu nggak bingung gitu. Kadang ada orang yang langsung belajar React itu pasti bingung guys. Kalau kalian belum belajar JavaScript. Jadi ya udahlah kita belajar JavaScript dulu gitu. Terus ntar masuk React, aku kayak kita belajar konsep-konsep React itu sendiri. Terus belajar cara integrasi React dengan Tailwind. Sama belajar Tailwind juga di sini. Terus belajar Firebase ya. Firebase untuk masukin datanya ke database Firebase-nya. Firestore ya. Terus baru kita terakhir itu belajar cara ngedeploy aplikasi kita gitu. Supaya si aplikasi web application kita bisa dilihat oleh orang lain. Gitu. Nah, ini ada rekordannya nggak? Ada. Ntar ini aku udah record. Masalah. Ntar bisa dilihat. Gitu. Coba aku stop sharing ya. Oh ya guys, kalian bisa ini sih, kalian bisa cek ya link present sih. Itu jangan lupa, karena itu sangat-sangat penting. Tuntas. Gitu. Oke, ya jangan lupa absen guys. Oke, mungkin sampai 11.45 ya. Oke, untuk GitHub ntar dipublish ya habis acara selesai. Bentar, kalian cek ini grup aja. Oke, sebelum lagi. Oke. Mungkin yang udah absen nih guys, kalian bisa leave aja ya. Terus balik ke ruangan utama guys. Gitu. Udah ya. Boleh-boleh. Caranya di kanan atas ya, ada lift gitu. Ntar kalian bakal kelempar ke ruangan utama. Ke ruangan utama gue ya guys. Oke, paling ntar aku duluan ya ke ruangan utama. See you there guys.